Nah, pada saat ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang faktor internal. Faktor internal yang kita bahas yaitu adalah hormon. Hormon merupakan senyawa organik yang membantu pertumbuhan dan proses-proses fisiologis lainnya. Macam-macam hormon pada tumbuhan. Yang pertama itu ada hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon yang kerjanya efektif bila tidak ada cahaya. Selanjutnya adalah ada hormon giberelin. Hormon giberelin merupakan salah satu zat yang diperoleh dari jamur Gabriela fujikuroi yang mengeluarkan ekstrak giberelin yang membuat tumbuhan menjadi tumbuh raksasa. Fungsi hormon giberelin yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan pada batang, yang kedua mempercepat proses berkecambah, yang ketiga mempengaruhi pembungaan serta pembentukan pada buah. Hormon sitokinin merupakan hormon yang mengatur pembelahan pada sel dan memperlambat proses penuaan. Nah, hormon sitokinin juga berperan dalam pengaturan pertumbuhan tunas dan pembentukan daun. Selanjutnya teman-teman ada hormon kalin. Hormon kalin merupakan zat kimia yang membantu mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah teman-teman, hormon kalin ini mempengaruhi berbagai macam proses seperti pembungaan, pembentukan buah, dan pembelahan sel. Hormon kalin terdapat dalam seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah teman-teman, berdasarkan organ yang dibentuknya, hormon kalin ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rizokalin. Rizokalin ini berfungsi dalam merangsang pertumbuhan akar. Yang kedua ada kaukokalin. Kaukokalin ini berfungsi dalam merangsang pembentukan batang. Yang ketiga ada filokalin, berfungsi dalam merangsang pembentukan daun. Dan yang terakhir ada antokalin, berfungsi dalam merangsang pembentukan bunga. Selanjutnya teman-teman ada asam absisat. Asam absisat merupakan zat kimia pada tumbuhan yang membantu mengontrol stres dan merespon tumbuhan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya teman-teman ada gas etilen. Gas etilen merupakan senyawa volatil yang mudah menguap. Nah, gas etilen ini berfungsi dalam membuat proses pematangan pada buah itu menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada hormon traumalin. Hormon traumalin merupakan hormon tumbuhan yang berperan dalam proses regenerasi sel apabila sel mengalami kerusakan jaringan atau terluka. Nah, teman-teman, hormon traumalin ini dihasilkan pada jaringan tumbuhan yang terluka. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, yang pertama itu ada cahaya. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Faktor eksternal yang kedua ada air. Air sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis, transformasi nutrisi, dan menjaga tekanan turgor sel. Air yang sangat cukup dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Adapun dampak dari kekurangan air atau kekeringan yaitu penurunan tekanan turgor sel yang dapat menyebabkan layu dan hambatan pertumbuhan, penurunan fotosintesis, gangguan transformasi nutrisi, dan kerusakan metabolisme. Nah teman-teman, dari dampak-dampak di atas tadi pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan fisik, pembungaan, pembuahan, dan perkembangan organ-organ tumbuhan lain. Faktor eksternal selanjutnya ada tanah. Tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Tanaman akan tumbuh dengan subur apabila kondisi tanah tempat hidupnya itu sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lainnya seperti suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Selanjutnya ada suhu. Tanaman membutuhkan suhu optimum untuk dapat bertumbuh dengan baik karena suhu mempengaruhi kerja enzim untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada oksigen.
Oksigen merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan di bumi termasuk bagi tanaman. Berikut ada beberapa fungsi oksigen bagi tumbuhan, diantaranya untuk proses fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Yang kedua, untuk respirasi tumbuhan. Dalam respirasi ini, tumbuhan menggunakan oksigen untuk mengubah glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi energi, serta karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Yang ketiga, ada pertumbuhan akar. Oksigen diperlukan untuk proses respirasi di akar, di mana glukosa diubah menjadi ATP atau adenosine triphosphate. ATP adalah sumber energi utama yang digunakan untuk aktivitas metabolik dan pertumbuhan akar. Selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Teman-teman, tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi makanan. Nutrisi dibedakan menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah nutrisi utama yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit, seperti zat besi dan seng yang penting untuk berbagai proses dalam tumbuhan. Demikian video